mungkin sebelum kita masuk ke praktik itu aku kasih materi pengantar sedikit sih. Mungkin dari tim panitia bisa minta tolong share screen yang PPT. Oke, di sini kita kan ada di Classpads gitu ya, dengan materi SPSS, Statistical Product and Service Solution gitu. Nah, yang dikatakan moderator tadi emang benar, yang beriring berjatuh dari SPSS itu ada perubahan sedikit makna gitu, dan bukan makna kita kepanjangan gitu ya. Dan akhirnya jadi Statistical Product and Service Solution gitu. Dan bisa next gitu. Nah, sebenarnya apa aja sih fungsi SPSS itu? Sebenarnya dari SPSS sendiri itu banyak fungsinya. Ada dokumentasikan data, representasi data statistik, riset pemasaran, kegiatan masyarakat, prediksi, analisis, data mapping, dan sebagainya. Nah, terus dari sekian banyak fungsi itu sebenarnya kita mau mempelajari yang mana sih buat hari ini biar kita bisa lebih fokus. Oke, dan kita hari ini kita akan belajar tentang analisis data kuesioner yang umumnya bakalan dipakai di penelitian seperti itu. Entah itu teman-teman RSC yang lagi di Reka, kreator, atau mungkin teman-teman yang telah menempuh matkul MedPen atau analisis data dan sebagainya, itu bisa banget di sini. Bahkan statistika pun juga pasti masuk di SPSS. Nah, di analisis data kuesioner sendiri kita bakalan belajar 5 hal gitu. Yang pertama adalah uji validitas. Nah, tujuannya apa sih uji validitas itu? Itu buat mengukur sah atau enggaknya sebuah kuesioner itu. Jadi kalau nggak sah kan nggak bisa tuh dipakai. Jadi harus pakai uji validitas dulu gitu. Terus yang kedua yaitu uji reliabilitas untuk melihat konsistensi pengukuran dari kuesioner itu tadi gitu. Misal nih, teman-teman udah sebar kuesioner di sekolah A gitu. Hasilnya 1-5. Nah, ketika dipindah ke sekolah B, itu kalau hasilnya nggak 1-5 berarti kuesioner teman-teman itu nggak reliable gitu. Dan makanya perlu diuji dulu pakai uji reliabilitas namanya, biar nanti ketika dipakai di banyak tempat hasilnya tetap 1-5 kayak gitu. Terus yang ketiga yaitu kita bakal belajar tentang uji asumsi dasar gitu, yang tujuannya buat melakukan pretest terhadap instrumen atau kuesioner teman-teman tadi gitu kan. Nah, yang keempat itu uji asumsi klasik. Ini tuh kelanjutan dari uji asumsi dasar ya, itu buat menilai model regresi linear OLS agar valid gitu. Dan OLS itu apa nanti kita pelajari lagi. Nah, model regresi ini tuh ibaratnya kayak dari variabel bebas ke variabel terikat dan sejenisnya kayak gitu. Dan itu namanya model regresi kalau di dalam penelitian. Dan yang terakhir atau yang kelima yaitu analisis regresi. Nah, di sini tuh sebenarnya buat menjelaskan sejauh mana sih hubungan antar variabel itu dari variabel X sampai variabel Y itu kayak gimana. Jadi, misal nanti dari variabel X ke variabel Y pengaruhnya sejauh 70%. Oh, berarti nanti besaran pengaruh penelitian teman-teman sebesar 70%, dan itu yang bakalan jadi fokus utama pembahasan ketika sebuah penelitian dilakukan kayak gitu. Nah, di sini dari 5 jenis yang akan kita pelajari hari ini, kita akan bedah satu persatu dulu nih, biar teman-teman nggak bingung gitu cara bacanya. Soalnya kan nanti kalau di SPSS itu semuanya rata-rata atau sebagian besar berupa angka gitu kan. Jadi biar teman-teman nggak bingung gitu, ini aku kasih pengantar dulu gitu. Yang pertama kita belajar tentang uji validitas. Nah, caranya itu bisa melihat pada skor di yang sebelah kiri. Oh ya, bentar. Buat uji validitas ini tuh sebenarnya ada beberapa cara gitu ya. Nah, cuma di sini aku pakai uji Pearson Product Moment gitu. Yang ini paling umum digunakan sih. Dan cara membacanya adalah ketika nilai R hitung itu yang gambar sebelah kiri gitu. Sebelah kiri dekat tepi laptop gitulah ya. Yang gambar kecil gitu. Nah, ketika R hitung itu nilainya lebih besar daripada R tabel, maka item yang bersangkutan atau yang diuji itu valid gitu. Nah, langsung kita lihat nih di sini. Yang di sebelah kiri itu kan 0,886. Nah, itu dibacanya 0,886. Jadi nolnya emang nggak ditulis gitu. Nah, di sini kita bandingkan deh sama yang di sebelah kanan gitu. Di sebelah kanan ini itu 20 ini itu adalah jumlah responden teman-teman itu berapa. Misal respondennya teman-teman itu perlu didapatkan 100 tuh ya. Ya berarti nanti kita cari yang 100 gitu. Dan di sini itu nanti ada derajat kebebasan atau degree of freedom gitu. Dan itu nanti ditentukan sama teman-teman sendiri gitu mau pakai yang mana gitu. Dan di sini yang dikotakin itu pakai yang 5%, angkanya 0,444 gitu. Nah, kalau dibandingkan antara R hitung dan R tabel itu kan
lebih besar R hitung, yang artinya valid di sini. Karena 0,8 lebih besar dari 0,444. Nah, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Di sini aku pakai teknik Cronbach's alpha gitu ya. Dan ini sebenarnya itu yang umum digunakan gitu sih, aku pakainya itu. Nah, cara bacanya itu ketika nilai Cronbach's alpha itu lebih dari sama dengan 0,6, maka item itu dinyatakan reliable gitu. Kalau kurang dari 0,6 berarti tidak reliable. Nah, contohnya gimana? Itu nanti teman-teman bisa melihat yang di gambar sebelah kanan. Nah, di sini kan ditunjukin gitu, atau keluar hasilnya 0,850. Artinya dia itu lebih besar sama dengan lebih besar dari sama dengan 0,6 gitu. Dan itu artinya reliable gitu. Nah, terus gimana sih cara kita melihat ini reliable-nya itu standar atau udah bagus? Itu kita lihat ke tabel yang sebelah kiri, yang warna biru ini. Ketika hasilnya itu 0,8 sampai 1, itu artinya baik, udah bagus banget gitulah ya. Memang nilai maksimal dari reliabilitas itu 1,0. Terus di bawahnya itu ada 0,6 sampai 0,799, yang artinya sudah bisa diterima atau standar gitulah ya. Hasilnya itu standar. Dan ketika kurang dari 0,6 itu nilai reliabilitasnya ditolak atau dianggap gak stabil atau nggak konsisten gitu. Dan ketentuan-ketentuan ini sudah ibaratnya udah paten lah dari sananya, jadi kita nggak bisa otak-atik lagi kayak gimana gitu. Yang berikutnya, nah itu kita akan bahas tentang uji asumsi dasar. Kalau pengerjaannya tadi udah di awal kan kayak gitu. Nah sebenarnya di dalam uji asumsi dasar ini tuh merupakan tahap dasar biar data penelitian teman-teman itu nggak bias atau nggak ambigu lah ya, nggak punya makna ganda gitu. Nah, di dalam uji asumsi dasar itu ada 3 uji. Yang pertama itu uji normalitas, kedua linearitas, dan yang ketiga homogenitas gitu. Nah, tujuan-tujuannya itu ya mungkin teman-teman bisa langsung baca di slide-nya ini. Jadi intinya kayak gitu, normalitas buat uji kenormalan data dan seterusnya kayak gitu. Nah, yang berikutnya yaitu uji asumsi klasik. Nah, ini tuh buat melihat apakah ada kayak gangguan atau pengaruh dari luar dari model regresi teman-teman, atau disebutnya yang gampang itu pengaruh gitu lah, hubungan antar variabel itu ada gangguan nggak sih? Misal kayak teman-teman dari alun-alun Kota Malang ke Universitas Brawijaya itu jalan raya. Nah, selama perjalanan itu ada gangguan nggak sih? Nah, tujuannya asumsi klasik buat cek gangguan-gangguan ini. Dan yang baik adalah nggak ada gangguan atau lancar gitu lah. Itu sih gampangnya. Dan di dalam uji asumsi klasik sendiri itu ada 4 uji. Yang pertama uji normalitas residual. Nah, ini buat ngecek normalan data pada nilai residual. Terus apa bedanya sih sama uji normalitas yang di uji asumsi dasar? Nah, bedanya itu ada di kalau uji normalitas residual itu lebih melihat ke nilai residunya atau nilai buangannya gitu, sampingannya gitulah. Kalau normalitas yang di uji asumsi dasar itu yang umum secara general gitu. Soalnya emang fungsinya buat pretest kalau uji asumsi dasar. Dan yang kedua itu uji multikolinearitas untuk menguji ada tidaknya korelasi dengan variabel lain gitu. Jadi dari variabel dependen ke variabel dependen itu ada hubungan-hubungan lain nggak sih kayak gitu. Yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Nah, itu untuk melihat apakah ada pengaruh di antara variabel itu dan digunakan pada jenis data time series. Misalnya nih di saham gitu. Saham kan dari kemarin ke hari ini itu kan pasti berpengaruh, atau bahkan 1 jam sebelumnya ke sekarang itu punya pengaruh, dan itu kita wajib pakai autokorelasi. Misal data kita nggak bersifat time series atau bergantung pada waktu, berarti uji autokorelasi itu nggak usah dipakai pun nggak apa gitu. Dan yang terakhir yaitu uji heteroskedastisitas. Ini emang namanya rada susah ya, tapi dari sononya emang kayak gitu. Nah, ini buat menguji model regresi itu ada ketidaksamaan varians nggak sih dari residualnya gitu. Nah, mungkin varians ini tuh sama kayak yang dipelajarin teman-teman nih waktu SMA di bab statistika gitu. Dan varians apa itu ya di situ sih pembelajarannya. Dan emang statistika di kuliah itu kelanjutan statistika di jenjang sebelumnya atau SMA gitu. Mungkin teman-teman bertanya nih, apakah uji asumsi dasar dan uji asumsi klasik itu digunakan? Soalnya kan kalau dijumlahkan itu ada 7, dari uji normalitas, linearitas, habis itu homogenitas, dan seterusnya. Itu apakah harus digunakan semua? Jawabannya ini. Klik 1 deh. Tidak, jawabannya tidak. Dan kenapa sih? Next lagi.
Nah, itu karena tergantung pada jenis penelitian teman-teman dan semuanya nggak bisa digeneralisir gitu. Misalkan nih, punya penelitianku itu terdiri dari dua variabel X dan variabel Y. Berarti nanti pakai jalan yang A gitu. Terus misal nih, di sini ada Kak Dina deh. Kak Dina itu pakai 3 variabel. Itu nggak bisa pakai jalan yang pertama, tapi pakai jalan yang kedua. Lanjut nih ke Mbak Moderator, Mbak Diah Melinda. Dia pakai penelitian perbandingan situasi A dan situasi B. Nah itu nggak bisa pakai jalan yang satu atau kedua, tapi dia pakai jalan yang ketiga gitu. Hanya ini khususnya kuantitatif itu, dan ketika udah uji data, uji kuesioner gitu, itu nggak bisa disamaratakan. Tapi untuk pertemuan kali ini kita akan belajar yang mana, bisa di next. Nah kita belajar yang mana itu fokus di analisis regresi linear, khususnya regresi linear sederhana gitu. Dan regresi linear sederhana ini digunakan pada penelitian dengan 2 variabel aja gitu. Dari variabel X ke variabel Y. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat nih yang bawah. Jadi variabel X itu pengaruhnya seberapa besar sih ke variabel Y kayak gitu. Nah, terus analisis regresi linear yang kedua itu, itu ada regresi linear berganda yang digunakan ketika variabel penelitian teman-teman itu lebih dari 2 gitu. Misalnya nih, kalau yang 2 variabel itu pengaruh motivasi belajar terhadap prestasi di sekolah gitu. Nah, itu cuma 2 variabel, dari motivasi ke prestasi gitu kan. Nah, itu namanya 2 variabel. Dan kalau yang regresi linear berganda itu nanti macam-macam bentuknya tuh. Ada yang kayak segitiga ini nanti alurnya gitu ya. Ada yang nanti melengkung dan sebagainya, itu tergantung dari penelitian teman-teman gitu. Dan inilah kenapa di analisis data kuesioner itu nggak bisa disamaratakan antara penelitian satu dan penelitian yang lainnya. Nah, terus cara baca dari analisis regresi linear itu kayak gimana? Itu bisa dilihat di keterangan bawah. Apabila nilai signifikansi 0,05 lebih kecil dari 0,05, maka dinyatakan terdapat pengaruh kayak gitu. Nah, kalau nilai signifikansinya lebih dari 0,05 itu dinyatakan tidak terdapat pengaruh. Nah, dari awal tadi, mulai validitas, reliabilitas, dan seterusnya itu kan muncul angka-angka yang signifikansi, R tabel, R hitung, dan kawan-kawannya itu dapatnya dari mana? Itu dapatnya dari uji SPSS yang nanti bakalan kita pelajarin kayak gitu. Dan ini emang sebagai buat dasar teman-teman biar punya pegangan duluan lah, gambaran nanti ngebacanya itu kayak gimana, dan seterusnya kayak gitu sih. Oke, bisa di next. Nah, ini yang aku bilang tadi ya, yang pakai jalan 1, jalan 2, dan seterusnya gitu. Dan ketika teman-teman itu pakai analisis regresi linear sederhana, penelitian teman-teman itu terdiri dari 2 variabel, itu maka uji yang dipakai yaitu pertama uji normalitas, kedua linearitas, ketiga heteroskedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi dikasih tanda bintang. Tanda bintang maksudnya apa? Kayak yang udah aku jelasin tadi. Uji autokorelasi itu dipakai ketika data penelitian teman-teman itu bersifat time series atau berpengaruh terhadap waktu, dipengaruhi oleh waktu gitu, perkembangan kayak saham, kurs, dan lain sebagainya kayak gitu. In the next, kalau analisis regresi linear berganda itu uji yang dipakai adalah uji normalitas, uji linearitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi gitu. Dan uji autokorelasi ini tuh dua-duanya emang nggak selamanya dipakai gitu, tergantung dari jenis penelitiannya teman-teman. Dan yang membedakan antara analisis regresi linear sederhana dan berganda adalah di uji multikolinearitas gitu. Perbedaannya cuma di situ sih. Sorry. Bentar. Kalau buat hari ini, kita yang akan praktek SPSS itu ada di analisis regresi linear sederhana. Kenapa sih kok aku mau kasih tutorial atau pembelajaran SPSS yang linear sederhana? Karena kalau linear sederhana itu adalah dasar banget gitu, gampangnya paling dasar. Ketika nanti teman-teman ketemu sebuah penelitian dengan lebih dari 2 variabel, 3, 4, 5, dan seterusnya, itu nanti teman-teman tinggal gabungin aja dari analisis regresi linear sederhana. Jadi kalau analisis regresi linear sederhana dilakukan lebih dari 1 kali, itu nanti otomatis bakalan jadi analisis regresi linear berganda kayak gitu. Step by step-nya nanti ada sedikit perbedaan. Hanya nggak bisa digeneralisir kan kayak yang tadi gitu. Hanya buat
bekal teman-teman nanti itu kita fokuskan ke analisis regresi linear sederhana. Mungkin buat materi pengantar itu sekian gitu ya. Kalau misal dari aku ngomongnya terlalu cepet atau teman-teman masih bingung, itu nanti kita belajar bareng-bareng di pengoperasiannya biar bisa lebih pelan-pelan dan lebih paham gitu sih. Sekian, terima kasih. Aku kembalikan lagi ke moderator. Aku bakalan jelasin dulu nih dari SPSS itu sebenarnya ada fitur apa aja sih gitu. Nah, kalau teman-teman udah buka software SPSS-nya itu pasti bakalan keluar dua Windows gitu. Dua Windows. Yang pertama itu buat SPSS Data Editor atau yang teman-teman lihat ini gitu. Itu namanya SPSS Data Editor. Terus nanti ada lagi Windows yang satunya, artinya tulisannya emang kayak tulisan mesin ketik gitu ya. Nah, itu bisa disebut dengan SPSS Viewer. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, itu nanti teman-teman dari semua data yang di sini itu di yang ini apa? SPSS Data Editor itu adalah tempat buat mengolah data dan nyimpen data semuanya itu. Jadi semua data, semua angka yang udah dimasukkan itu masuknya di SPSS Data Editor gitu. Nah, ketika udah diolah, udah dikasih step by step yang udah di-setting ya nanti, itu keluarnya di SPSS Data Viewer gitu, atau SPSS Viewer Content gitu. Nah, ini sama panitia juga udah di-share kan ke grup gitu, mungkin dari teman-teman bisa dibuka juga yang data siap pakai peserta yang sebutnya itu Excel gitu. Oh iya, mau jelasin juga nih. Angka-angka yang ada di sini itu dapatnya dari mana sih? Gitu. Nah, ini dapatnya itu dari kuesioner yang sudah teman-teman share sebelumnya. Kalau teman-teman itu pakai penelitian kuantitatif dan pakai kuesioner buat pengumpulan datanya, itu pengumpulan datanya kan nanti ada yang kayak sangat tidak setuju dan seterusnya, dan itu munculkan angka kan. Nah, muncul angkanya itu ya kayak ini nanti 3, 2, dan seterusnya kayak gitu. Oh ya, ini ada pertanyaan, data di Excel itu dikopas atau diapakan? Iya, benar. Jadi data di Excel nanti itu dikopas ke SPSS-nya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari teman-teman buka Excel-nya, itu kan di sebelah kiri ada I1, I2, dan seterusnya. Nah, sebenarnya itu sesuai dengan kebutuhan teman-teman gitu. I1 itu yang maksud di situ, di I1 adalah buat syarat-syaratnya, apakah responden kita itu memenuhi syarat kayak gitu. Kalau misal memenuhi syarat berarti bisa dipakai datanya. Kalau nggak memenuhi syarat berarti nggak bisa dipakai dan harus dibuang kayak gitu. Kenapa sih kok harus dibuang? Soalnya nanti nggak sesuai sama kriteria responden teman-teman yang udah ditentukan lah ya di proposal penelitian kayak gitu. Aku mau nanya Mas, untuk dapetin data-data ini biasanya didapatnya dari mana Mas ya? Oke, kalau data-data ini tuh dapatnya dari kuesioner yang udah teman-teman share gitu. Jadi kan kalau pakai Google Form gitulah ya. Kalau pakai Google Form kan nanti teman-teman biasanya ngisi tuh pernyataan A gitu. Nah, habis itu di bawahnya kan opsinya ada 1, 2, 3, 4, ada yang sampai 5 kadang gitu kan. Nah, itu kan masing-masing punya makna tuh. Yang 1 itu mungkin sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 setuju, 4 sangat setuju kayak gitu. Dan data itu, angka itu udah menyesuaikan dari data penelitian teman-teman kayak gitu. Nah, ini mungkin buat teman-teman yang masih nge-lag gitu ya. Tampilannya itu nanti kayak gini, yang di Excel itu. Nah, yang aku maksud di 1 itu ada di sebelah sini. Dan ketika nanti 1 aja itu ada yang tidak, berarti datanya itu harus dibuang kayak gitu. Cuma di pelatihan kali ini itu udah aku setting buat semuanya itu ya, atau udah memasuki kriteria gitu sih. Nah, terus yang di sebelahnya ada jenis kelamin, habis itu nomor responden dan seterusnya gitu. Buat yang dikopas itu, nah dari data ini tuh nanti dikopas ke SPSS. Nah, yang dikopas yang mana? Yang pertama itu yang jenis kelamin atau kode GK ini. Yang atas ini nggak usah di copy sih, di angkanya aja gitu, dari 2 sampai ke yang paling bawah gitu. Sorry kelewatan. Sampai di yang responden nomor 35. Nah, itu di copy ke SPSS yang
paling kiri gitu nanti. Terus yang di copy lagi itu dari item X1 sampai ke sigma Y4 gitu. Jadi mulai dari 3 ini sampai ke yang paling bawah kayak gitu. Nah, sampai di responden nomor 35. Jadi nanti yang teman-teman copy itu ada di bagian sini gitu. Oke, dari teman-teman udah nge-copy apa belum nih? Udah ngopi apa belum nih? Masih pagi udah ngopi. Pagi apa siang sih sekarang? Masih pagi, Mas. Minum kopi, minum teh. Oke, nggak apa-apa sih. Kopi pagi mantap juga nih. Sama roti tawar itu enak juga tuh. Oh, ada yang susu. Oke, nggak apa-apa. Oh ya, ini dari Harel kan ya. Kalau pas di kopi 2,00 itu nggak apa-apa banget. Nanti kita setting bareng-bareng biar nggak keluar 0,00-nya kayak gimana gitu. Oke, mungkin kita balik ke SPSS lagi ya gitu. Mas Yuda, ada yang nanya nih, Mas, itu yang warna kuning sama pinknya itu dikopas juga atau bagaimana, Mas? Oh iya, kalau yang dikopas itu dari yang item X1 sampai ke total Y. Jadi sebelah kanannya yang warna pink itu sampai ke yang ada warna hijau itu dikopi semua gitu. Oh, jadi yang warna tadi pembatas saja, Mas ya? Iya, jadi yang warna itu buat ngelihat gitu loh totalnya itu yang mana. Oh iya, buat informasi juga nih dari teman-teman, sebelum masuk ke SPSS itu disarankan sih buat teman-teman itu mengolah datanya dulu di Excel kayak gitu. Jadi nanti yang variabel X, item dari variabel X itu nanti semuanya ditotal, dijumlah gitu. Yang di variabel Y, item 1 sampai item sekian itu juga sama gitu, dijumlahkan hasilnya berapa. Makanya di sini itu aku tuliskan ada total X kayak gitu. Ada total X, nanti paling kanan juga ada total Y. Fungsinya buat apa? Itu fungsinya buat nanti di berbagai macam uji yang udah aku jelasin tadi. Soalnya di salah satu uji itu perlu semua, di uji yang lain itu cuma perlu totalnya, dan lain sebagainya kayak gitu. Makanya dua-duanya itu perlu disesuaikan dulu di Excel biar teman-teman di SPSS ini itu tinggal mengolah datanya. Tinggal menginterpretasikan lah. Belum interpretasi sih, mengolahnya gitu. Jadi data siap pakai gitu. Mau bertanya, kopasnya harus terbaris apa bisa langsung semua kok. Jadi nanti teman-teman udah ngekopas kan ya dari Excel itu udah di-copy kan. Nah, itu langsung taruh di yang pojok kiri atas gitu. Terus sesuai misal nih udah yang item X1 gitu ya, itu taruh di item X1 nomor 1 gitu. Langsung di Ctrl V di situ bisa kok. Dan langsung semuanya ngikutin gitu. Oke, mungkin biar nggak terlalu lama, sama mungkin dari teman-teman ada yang like gitu ya. Itu kita langsung aja sih pelan-pelan gitu. Nah, kalau di SPSS Data Editor itu ada dua juga. Yang pertama itu data view atau yang pertama kali teman-teman lihat gitu. Kayak gini tampilannya. Nah, ketika angka-angkanya belum dimasukin itu kosong semua kan, termasuk di yang atasnya itu nggak ada apa-apanya. Nah, keterangan dari bawaan SPSS-nya kayak gitu. Jadi var gitu maksudnya variabel kayak gitu. Sebenarnya meskipun namanya variabel itu kita masukin sebagai item itu juga nggak apa-apa gitu sih. Oke, bentar. Oke, mungkin aku lanjut gitu ya. Nah, ketika teman-teman pakai SPSS itu yang pertama dilakukan sebenarnya adalah di variable view dulu gitu. Kenapa sih kok kita ke variable view dulu? Tuh ibaratnya gini, variable view itu kita membangun rumahnya dari masing-masing data gitu. Kenapa sih kok harus dibangun dulu? Soalnya biar memudahkan identifikasi dari teman-teman gitu. Ini sebenarnya yang mana, ini item mana, dan total yang mana itu ini siapkan terlebih dahulu. Nah, buat cara ngisinya kayak gimana, ini aku kasih contoh gitu ya di bawah sini. Oke. Mungkin kalau dari teman-teman bisa dari atas gitu ya, dari ngurutin kayak yang ada di layar. Tapi buat cara ngisinya itu kayak gini.
Yang pertama, nah di bagian name gitu ya. Name itu aku kasih nama item Z1 gitu deh. Nah, ketika teman-teman mengganti nama itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi gitu. Yang pertama, ketika ngasih nama itu nggak boleh ada spasinya. Kalau teman-teman kasih spasi itu nanti langsung ditolak sama SPSS-nya. Ini nggak bisa, nggak boleh ada spasi, ada peringatan kayak gitu. Nah, makanya buat menyiasati nggak boleh ada spasi itu bisa pakai underscore kayak gini, kayak yang ada di layar, atau spasinya itu dihilangin gitu. Jadi langsung gini. Item Z1 gitu. Itu boleh, terserah gitu. Teman-teman lebih prefer yang mana, boleh. Dan di sini aku biar sama kayak yang atasnya aku kasih underscore gitu. Dan ini perlu disamakan kayak yang ada di ketentuan SPSS di Excel yang udah disetting gitu. Bentar, ada sedikit gangguan. Oke, aman. Nah, kalau udah isi nama itu otomatis kanan-kanannya ini tuh keisi semua kan. Nah, tapi ini tuh perlu disesuaikan lagi sama punya teman-teman gitu. Oke, kita disesuaikan sama jenis datanya gitu sih, biar nggak bingung gitu. Nah, yang berikutnya itu ada di type. Type ini tuh nggak cuma numerik, tapi teman-teman bisa lihat yang di kotak biru ini. Nah, di sini itu ada banyak jenis type kan, type data gitu. Ada numerik, koma, dot, dan seterusnya gitu. Nah, masing-masing ini itu punya fungsi sendiri-sendiri gitu. Misalkan nih yang di numerik gitu ya. Numerik itu bisa dipakai semua angka gitu. Semua yang sifatnya angka itu bisa, baik itu yang udah positif ataupun negatif itu bisa pakai gitu. Nah, terus kalau yang koma itu buat angka desimal biasanya, misal 1,5 gitu dan seterusnya kayak gitu. Dot juga sama buat memisahkan yang koma-koma. Cuma yang dot itu khusus buat kelipatan 1000 kayak gitu sih. Nah, kalau scientific notation itu mungkin kayak yang 0,00-nya banyak gitu ya, kan biasanya pakai plus E berapa gitu. Nah, itu kalau teman-teman pakai itu berarti pilih yang scientific notation kayak gitu. Kalau date ya udah berarti sesuai buat tanggal gitu kan. Kalau punya teman-teman ada yang membuat tanggal berarti pakai yang date kayak gitu. Kalau dolar kan mata uang, otomatis buat uang gitu. Kalau yang sifatnya uang bisa 5.000, 10.000, 100.000 rupiah dan seterusnya itu pakai yang dolar gitu. Kalau custom currency itu untuk jenis mata uang lainnya selain dolar gitu. Rupiah itu masih custom currency gitu. Terus kalau yang terakhir itu string itu buat huruf gitu. Jadi misal laki-laki gitu ya, teman-teman kasih laki-laki ya udah berarti kayak string gitu. Kalau nggak mau pakai angka. Nah, cuma di yang latihan kali ini itu semuanya data bersifat numerik. Kenapa kok numerik? Soalnya udah kita setting angka semua kan kalau teman-teman lihat di data view kayak gitu. Nah, bentar. Loading. Kalau di data view kan udah angka semua, berarti nanti teman-teman langsung pakai yang numerik kayak gitu. Maksimum. Bentar. Maksimum number of variable. Bentar, kok aku belum pernah ketemu data ini. Coba bentar, ini punya Dodi kan ya? Itu coba di cancel, di kopas ulang gitu. Sudah Yud, sudah beberapa kali. Sudah. Masih tetap kayak gitu? Iya, emang ditakdirkan untuk udah bertemu SPSS. Kok sedikit meresahkan dan kasihan gitu ya? Oke, bentar. Yang lainnya? Atau coba ini deh, ke variable view dulu, di setting rumah dulu deh. Gitu. Di setting ya apa Yud? Ke variable view dulu. Variable view, habis itu yang name itu dikasih JK. Kayak yang di sini, jenis kelamin gitu. Name-nya JK. Di variable view itu langsung klik aja yang baris nomor 1 paling atas itu ketik JK gitu. Di nomor 1 JK. Ya, sudah JK. Lalu balik ke data view lagi coba. Tulisannya maksimum number of variable
exceeded. Oke, bentar. Maximum number. Ada apa dengan? Laptopku borek yuk, nggak mau dia pakai SPSS. Ya Allah, oke. Mungkin kalau cara lainnya itu pakai export gitu. Atau ini dari Harel gitu. Buka sheet baru di Excel-nya dikopas ke sheet baru dikopas gitu. Yuk, lanjut. Aku menyesuaikan, tak ngawasi wae. Waduh, kok diawasi ini? Oke. Lihat Mbak moderator ini. Oke, siap. Oke, kita lanjut ya. Nah, kan tadi udah di type ya, type-nya numerik gitu. Ya, di sini. Nah, di seterusnya itu ada di width atau lebarnya gitu sih. Ini nggak usah disetting pun nggak apa-apa gitu, teman-teman tinggalin gitu lah. Gitu sih. Jadi ini udah settingan enaknya, tapi kalau teman-teman mau mengubah gitu lebih lebar atau gimana itu terserah sih. Cuma emang kalau aku nggak pernah setting, soalnya emang nggak terlalu pengaruh gitu kan. Nah, terus ini yang desimal, mungkin yang Harel tadi kan. Harel tadi sempat ada kendala, kok ada 2,00, habis itu 3,00 dan seterusnya. Nah, itu cara settingnya itu di sini desimal. Desimalnya itu dibuat 0 gitu. Nah, kayak gini. Nah, terus kan dari atas sampai bawah itu nanti settingan dasarnya itu kan 2 kan ya. Nah, biar teman-teman cepat itu ada caranya gini. Misalkan 2 gini deh ya. Itu diklik kanan, di copy, terus yang bawahnya itu di blok kayak biasa, pakai shift sama tanda panah ke bawah, klik kanan, di paste gitu. Dan otomatis semuanya keikut 2 yang di blok itu. Nah, cuma di sini biar nggak bingung itu kita setting 0 aja gitu sih. Jadi itu sedikit cara biar cepat gitu sih. Oke. Aku balikin settingan ke 0 ya gitu. Nah, udah nih. Nah, terus habis desimal biar nggak bingung itu emang enaknya 0 sih gitu. Dan berikutnya yaitu label kan. Label ini tuh terserah mau diisi boleh, enggak juga boleh gitu. Kalau mau diisi ya langsung diklik. Nah, bedanya sama name itu apa? Kalau name itu buat nama rumahnya, misal nama rumahnya gitulah ya. Dan itu nggak boleh ada spasi. Nah, kalau di label ini itu boleh ada spasi. Misal nih jenis kelamin gitu ya. Nah, gitu. Kalau yang ini itu bisa di spasi. Kalau yang di sini itu nggak bisa. Iya, itu tadi sih caranya gitu. Nah, di label kan ya udah itu preferensi teman-teman mau dikasih label atau terserah. Cuma kalau ingin nggak bingung ya dikasih label, kalau tidak pun nggak apa-apa. Nah, terus di kolom yang berikutnya yaitu value kan atau nilai gitu. Nah, di sini tuh teman-teman bisa setting. Nah, kalau bawaannya emang non kan atau nggak ada settingannya sama sekali gitu. Nah, tapi kalau teman-teman pakai data kuesioner yang di situ ada 1 itu sangat tidak setuju, 2 tidak setuju dan seterusnya, itu bisa disetting. Jadi nanti ketika hasil SPSS-nya dikeluarkan itu udah langsung keluar gitu. Ini yang mana, ini yang mana. Nah, caranya kayak gimana? Itu diklik dulu kan di sini. Diklik, nah itu nanti kan keluar nih. Itu pilih yang kotak biru, diklik gitu. Nah, nanti teman-teman akan keluar kayak gini, value label gitu. Value label di sini yang pertama harus kita isi adalah value-nya. Value-nya misal 1 nih. 1 itu buat ini di jenis kelamin lagi deh ya gitu. Jenis kelamin 1 laki-laki. Terus di pencet yang add ini atau enter pun juga sama aja gitu. Dan di sini keluar terus sama dengan laki-laki. Jadi nanti semua yang ada di item Z1 yang di sini itu ketika muncul angka 1 nanti akan keluar sebagai laki-laki kayak gitu. Kalau teman-teman mau nambahin lagi juga boleh gitu. 2 perempuan gitu. Di enter lagi dan keluar berarti nanti 1 laki-laki, 2 perempuan dan seterusnya gitu. Nah, misal nih teman-teman mau bikin rentang usia itu juga bisa. Ini masih sama ya.
Cuma value-nya berapa itu tergantung dari teman-teman. Misalkan ini aku pakai 3 gitu. Pakai 3 umur 10 sampai 19 tahun gitu ya. Enter. Berarti nanti semua angka 3 yang ada di item Z1 itu bakalan keluar 10 sampai 19 tahun gitu. Dan begitu pun seterusnya. Nah, kalau mau pakai yang data kuesioner itu juga sama. 4, value-nya 4 deh. Itu 4 biasanya sangat setuju gitu kan. Ya udah kita kasih value 4 sangat setuju dan seterusnya kayak gitu. Misal ada yang tipe nih teman-teman gitu, atau mau dihilangin gitu ya, remove aja gitu. Di remove ini dan seterusnya kayak gitu. Dan ini nggak harus urut sih, terserah sesuai keinginan teman-teman kayak gimana ya. Nah di sini yang atas, kalau buat data punya teman-teman itu yang di jenis kelamin itu settingannya kayak gini, 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan gitu. Ini terserah, boleh LK, boleh laki, boleh L, terserah deh. Settingnya teman-teman itu kayak gimana gitu. Dan itu nanti kalau udah di oke dan keluarnya bakalan kayak gini. Begitupun yang item X1 gitu. Item X1 juga di setting ini. 1 itu buat sangat tidak setuju, 2 itu tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju kayak gitu. Sampai sini dari teman-teman ada yang ketinggalan kah? Atau aku kecepatan? Oke, dari Farel oke, kayaknya gimana? Aman juga? Itu nilainya disesuaikan sama skala yang udah ditentukan di bab 3. Ya, benar. Jadi kan di penelitian kuantitatif itu ini sekalian jawab yang pertanyaannya dari Kak dan Indra ya gitu. Kan di bab 3 penelitian kuantitatif itu ada penilaian gitu. Biasanya ada 1, 2, 3, 4 atau mungkin ada yang 5 gitu. Dan ini tuh disesuaikan. Kalau misal di penelitian di proposal penelitiannya teman-teman itu 1 adalah sangat setuju, ya berarti di SPSS-nya itu 1 di setting sangat setuju juga gitu. Dan ini tuh harus menyesuaikan proposal tadi, soalnya biar nggak bingung nanti waktu olah data kayak gitu sih dari Kak Denin. Mungkin ada tanggapannya atau yang dibingungkan lagi? Oke, mantap. Oke. Nah, dari sini udah aman ya? Oke, sama-sama. Terusin lagi ke yang berikutnya. Sama pantau grup. Oke, kalau teman-teman ada yang ketinggalan gitu, tanya di grup juga bisa, di sini juga bisa gitu. Nah, berikutnya itu ada missing gitu, missing atau data yang hilang gitu. Nah ini tuh kalau kuesioner kan rata-rata wajib diisi kan ya, apalagi kalau pakai Google Form itu bisa kan di setting ini wajib diisi gitu. Nah jadi itu pasti nggak ada data yang hilang kan kalau pakai Google Form gitu. Jadi ini dibuat non atau kosong gitu nggak apa-apa. Jadi semua data pasti terisi kayak gitu. Terus berikutnya itu ada kolom. Fungsinya kolom ini tuh sama kayak di sini tadi gitu. Dan ini nggak usah diubah-ubah, nggak apa-apa sih. Cuma kalau teman-teman ingin iseng-iseng ganti atau gimana itu nggak apa-apa. Cuma kalau aku nggak sih. Jadi biarkan bawaan dari sananya kayak gitu. Kalau line ini juga sama, itu terserah mau rata kiri, tengah, atau rata kanan, itu terserah teman-teman lebih enak yang mana, lebih suka yang mana. Jadi bebas, nggak ada ketentuan baku di sini kayak gitu. Itu mungkin kalau line udah nggak usah dibahas lagi gitu ya. Selanjutnya itu aku baru sampai di JK Mas. Oke, nanti nanti di Kopas bisa sih sebenarnya, tinggal di setting lagi gitu. Terus kalau measure itu ada 3. Yang pertama itu scale, ordinal, sama nominal. Nah, kapan kita pakai data-data ini itu menyesuaikan gitulah. Ketika kita milih scale itu dipakai untuk data yang sifatnya itu interval dan rasio gitu. Atau kayak gini, data 0, 1, 2, 3, 4 kayak gitu. Dan buat data kuesioner biasanya itu pakai scale gitu. Terus kalau kita pakai ordinal itu
untuk data yang sifatnya berjenjang gitu. Misal TK, SD, SMP, SMA gitu. Biasanya di jenjang pendidikan. Di nama variabelnya itu jenjang pendidikan, otomatis di mikirnya sini kita harus pakai ordinal gitu. Karena dia berjenjang gitu. Terus kalau data yang ketiga yaitu data nominal itu untuk membedakan gitu sih, membedakan antar angka, makna antar angka, tapi sifatnya nggak berjenjang gitu. Misal kayak jenis kelamin gitu, jenis kelamin kan laki-laki perempuan sama, nggak mungkin kan ada yang lebih tinggi gitu. Jadi pakainya nominal, makanya di sini yang jenis kelamin di atas itu akhirnya aku kasih nominal kayak gitu. Atau semisal kalau udah diganti ke angka itu dikasih skill pun juga nggak apa-apa gitu sih. Buat Mbak Mizar baru sampai di jenis kelamin, oke. Gak apa-apa, ditunggu. Aman. Kalem. Gak bisa skill. Itu yang di mana? Bisa buat Rafli kan ke bawah. Minta tolong fotokan kirim ke grup mungkin dari Kak Rafli biar bisa kelihatan gitu. Oke. Oh, ini yang apa di data view itu nggak ada tulisan-tulisan kan, maksudnya yang huruf tuh semuanya udah pakai angka. Mungkin di setting semuanya pasti ya. Oke, mungkin buat yang apa kayak ada kendala atau lainnya gitu nggak apa-apa sih, apa sambil jalan gitu nanti juga recordnya pasti di-share gitu kan. Nah kan kalau udah di setting kayak gini itu nanti teman-teman bisa langsung siapa ke analisis datanya gitu. Nah analisisnya itu kayak gimana itu gini, kalau di SPSS semua data yang akan diolah itu pakai menu analyze yang di atas ini gitu. Pokok syaratnya datanya teman-teman itu udah di setting di Excel terlebih dahulu, itu nanti bisa langsung masuk ke analyze kayak gitu. Jadi di menu analyze itu nanti ada banyak macam kan. Nah ini tuh tergantung kita mau uji apa aja gitu. Dan di sini kita sesuai yang di PPT tadi ya, kita akan uji validitas terlebih dahulu. Dan buat disclaimer aja nih, buat di praktek yang sekarang ini tuh kita pakai data non parametrik dengan derajat kebebasan sebesar 5% gitu kan. Nah, derajat kebebasan ini tuh ada 1%, 5%, 10%, dan seterusnya kayak gitu. Itu tergantung dari teman-teman mau pakai yang berapa gitu. Nah, kalau di sini itu aku pakai yang data 5% kayak gitu sih. Nah, buat pertama itu kita bakalan uji validitas dulu gitu. Di uji validitas caranya itu kayak gini. Pertama itu masuk ke menu analyze. Nah, setelah di menu analyze itu kita ke correlate atau korelasi. Nah, setelah di correlate ini kita bisa pilih yang bivariate atau yang paling atas gitu. Kalau teman-teman pakai versi 25 udah sama, pilih yang mana. Dan kalaupun dari teman-teman itu pakai yang versi sebelumnya itu nggak apa-apa, kurang lebih juga sama antar versi, kurang lebih hampir sama gitu. Nah, terus caranya kayak gimana? Itu di Ctrl A, yang di sebelah kiri ya, itu langsung ditaruh panah sebelah kanan, yang tengahnya dipindahkan gitu. Kita mau menguji validitas yang mana gitu. Dan seterusnya gitu kan. Nah, tapi di sini yang buat jenis kelamin itu nggak kita uji validitas, soalnya nggak mungkin dong, ini kan nggak masuk di data kuesioner gitu. Jadi kita kembalikan ke sebelah kiri.
Dan yang di paling bawah itu kan juga ada item Z1 yang buat kita belajar tadi itu, karena nggak ada datanya, kita kembalikan aja gitu. Nah, terus kalau buat uji validitas itu yang ini, correlation coefficient, itu pilih yang Pearson. Soalnya kita nanti kan pakai Pearson product moment gitu kan. Nah, terus kalau test of significant itu two-tailed atau dua arah gitu. Jadi kan di penelitian itu ada yang satu arah, ada yang dua arah, kanan kiri gitu. Dan buat penelitian yang sekarang, buat data yang sekarang ini tuh kita pakai yang dua arah kayak gitu. Nah, kalau udah yang ini flag significant correlation itu jangan lupa dicentang. Tapi ini udah centang sih bawaan dari sananya kayak gitu. Oh, oke. Dari Dianila udah sampai yang mana tadi? Sampai itu Mas, yang sebelum sampai memindah dari kiri ke kanan ke kiri itu Mas. Oh, oke. Aku balikin dulu ya. Iya Mas ya, jadi merepotkan. Oke, nggak apa-apa. Oke. Kalau ini, intinya yang dipindahkan adalah pertanyaan atau pernyataan kuesioner dari nomor 1 sampai nomor terakhir, termasuk total dari masing-masing variabel kayak gitu. Caranya gimana? Itu ya, misal nih, item X1 gitu. Item X1 itu kita pindahkan ke sebelah kanan gitu. Oke, nanti berarti item X1 itu bakalan kita uji validitasnya kayak gitu. Nah, caranya biar cepet, biar nggak satu-satu, itu pakai Ctrl A, dipindahkan yang pencet panah ini ke sebelah kanan gitu. Otomatis pindah kok gitu. Nah, kan semua data yang di sebelah kiri itu udah pindah ke sebelah kanan gitu ya. Tapi ada beberapa data yang perlu uji validitas gitu. Misalkan jenis kelamin, jenis kelamin nggak usah kan ya gitu. Kalau nggak usah ditemukan ke sebelah kiri gitu. Kita balik lagi gitu. Berarti yang di sebelah kiri, anggapannya yang nggak diuji itu ada di sebelah kiri, dan yang diuji itu ada di sebelah kanan kayak gitu. Begitupun yang item Z1 ini, soalnya kita kan tadi nggak ada datanya gitu. Kalau nggak ada datanya nanti otomatis atau auto nggak valid kayak gitu. Nah, yang di setting itu Pearson ini, terus two-tailed sama centang yang ini, flag ini gitu. Nah, kalau udah langsung aja di oke. Oh iya, ini ada pertanyaan dari Harel, nentuin itu termasuk satu arah atau dua arah itu gimana? Itu dari teman-teman sih. Ini di proposal penelitiannya teman-teman itu di setting kayak gimana sih? Kalau settingannya dua arah, itu ya berarti dari X berpengaruh terhadap Y atau Y dipengaruhi oleh X kayak gitu. Itu dua arah kanan kiri gitu. Kalau satu arah ya udah dari X ke Y gitu aja. Gitu sih. Jadi itu kembali ke settingan penelitian teman-teman gitu kayak gimana. Iya. Mas oke. Waktunya mau ngingetin waktunya kurang lebih 20 menit lagi. Oke, siap, aman gitu. Nah, kan tadi udah di oke tuh. Itu nanti langsung keluar ke yang namanya SPSS viewer gitu. Mungkin dari yang pemilik screen-nya minta tolong pindah ke yang satunya gitu. Nah, di sini nanti dari yang tadi kan udah di oke tuh. Nah, itu nanti langsung keluar di sini gitu. Ada kok, ada. Nanti aku kasih link yang aku pakai referensi gitu ya. Entah itu di web atau di YouTube itu ada kok. Dan aku juga seringnya pakai ini gitu. Atau kalau teman-teman nanti mau belajar detailnya itu, maksudnya step by step yang lebih lancar itu nanti aku kasih deh di grup gitu, nama YouTube channelnya apa. Dan balik lagi ke sini, kalau di uji validitas gitu kan, hasilnya nanti keluar kayak gini gitu.
dari item X1 sampai seterusnya gitu. Nah, terus yang kita baca itu yang mana? Yang kita baca adalah yang paling belakang gitu. Yang di sini itu keluar di total Y gitu. Nah, inilah data yang aku maksud tadi, yang di PowerPoint gitu. Oke. Nah, di sini itu sebenarnya cara paling gampang itu yang ada bintangnya itu valid gitu. Ketika ada tanda bintangnya itu valid gitu. Itu cara paling gampang dan ibaratnya cara curangnya lah. Tapi buat memastikannya itu teman-teman bisa pakai yang namanya Airtable gitu. Dan mungkin dari pemateri bisa dari panitia bisa minta tolong di-share Airtable-nya gitu. Nah, nanti sama nunggu di kalau totalnya beda gimana? Itu emang kadang di beberapa kondisi emang itu agak berubah gitu sih. Nah, cara sebenarnya nggak apa-apa selama itu hasilnya masih valid. Kalau valid berarti ada dikit kesalahan gitu. Jadi ketika data di sini itu ada yang nggak valid gitu ya, atau ada yang nggak ada tanda bintangnya, itu ada dua opsi. Yang pertama itu bisa dihapus, yang kedua itu kita cek ulang datanya kayak gitu. Dan mungkin kalau buat teman-teman yang di sini itu bisa menyesuaikan yang di sini dulu yang aku share screen. Enggaknya biar step by stepnya itu tahu dulu gitu sih, kurang lebih kayak gitu. Nah, kan di grup udah di share sama panitia itu, teman-teman buka yang Airtable gitu. Nah, di sini kan kita ada 35 responden gitu ya. Itu berarti kita langsung masuk ke yang di nomor 35. Tapi khusus di Airtable yang aku buka ini, yang di-share panitia juga, itu dikurangi 2. Itu jadi 35 dikurangi 2, berarti kan 33. Nah, kita itu ngelihatnya yang DF-nya itu 33. Kolom paling kiri itu 33. Nah, kan di kanannya itu ada 5 kolom gitu. Nah, itu kita lihat yang mana? Itu yang di kita lihat yang tingkat signifikansi untuk uji dua arah gitu. Dan pilih yang 0,05 gitu. Nah, kalau udah ditarik ke samping gitu, yang 33 terus 0,05. Di sini pinnya 0,3338 atau pilih 3 angka di koma aja nggak apa-apa. Artinya 0,334 gitu. Paling minimal adalah angka gitu. Ketika angkanya udah jadi 0,4 itu dinyatakan valid. Kalau kurang dari itu berarti nggak valid gitu. Mungkin kalau yang G-nya beda itu dari beberapa yang sempat masuk itu yang di paling atas itu 0,267 kan. Nah, itu mungkin datanya perlu disesuaikan lagi atau dicek lagi gitu. Dan itu nggak valid kayak gitu. Itu cara paling gampang. Cuma kalau cara yang benar itu ya kita bandingin satu persatu. Item nomor 1 dicek ke Airtable, item nomor 2 dicek ke Airtable, dan seterusnya sampai ke yang paling bawah gitu. Dan kebetulan yang di sini itu udah valid semua kan. Ketika udah valid, kita bisa langsung ke uji yang kedua gitu, atau uji reliabilitas. Nah, buat saya gimana? Izin ya. Nah, buat yang ini uji reliabilitas caranya itu kayak gini, tetap di analyze gitu, tetap di analyze. Terus kita pilih yang ini scale, salah. Kita pilih yang scale, terus reliability analysis atau yang paling atas gitu. Terus kita klik gitu kan. Nah, keluar
reliability analysis yang tadi gitu. Nah ini tuh sama kayak yang di uji validitas tadi. Kita kopikan, kita pindahkan semua ke sebelah kanan gitu. Kecuali yang jenis kelamin, pokok yang selain pernyataan kuesioner itu nggak usah di setting gitu, nggak usah diuji gitu lah. Itu dibalikin sebelah kiri. Jadi caranya analyze, habis itu scale, reliability analysis, dipencet, habis itu masukin tadi ini gitu. Nah, settingannya gimana? Bagian model ini tuh kita model alpha gitu. Soalnya di sini kan ada beberapa gitu. Nah, itu kita pakai alpha. Emang dari awal itu, dan yang paling banyak dipakai itu model conform batch alpha gitu. Nah, kalau udah itu pilih statistik ini, yang kanan atas. Kalau udah itu yang descriptive for, itu kita pilih yang if item delete gitu kan, di sebelah kiri atasnya descriptive for, terus pilih yang scale if item delete gitu. Kalau udah di continue, oke. Nah kalau udah, ini bakalan langsung keluar di variabel di SPSS viewer gitu. Nah caranya gimana? Sama kayak yang aku kasih tahu di pemaparan materi PPT tadi. Itu kita langsung ke reliability statistik gitu. Nah di sini itu kan nilai totalnya adalah 0,865 kan ya ini ya. Nah berarti di sini kan lebih dari 0,6, lebih dari sama dengan 0,6. Artinya datanya ini tuh reliable kayak gitu. Dan perlu diingat buat teman-teman, ketika uji validitas nggak terpenuhi, berarti nggak bisa ke reliabilitas. Begitupun seterusnya. Ya, tapi khusus buat yang ini itu kita coba dulu nggak apa-apa. Mungkin hasilnya emang beda sih nanti gitu. Mungkin ada yang mau ngomong barusan? Mas Yuda, ini ada pertanyaan nih Mas. Uh-huh. Total Y-nya beda gimana ya dari Ahmad nih? Oke. Ini yang tadi ya, yang di validitas gitu ya. Oh, udah sama. Oke. Sip. Jadi ya kalau ada yang beda gitu, kalau gini ya itu emang ada yang beda sih. Soalnya kadang setiap dimasukin itu ada yang salah dikit gitu, hasilnya udah beda gitu. Nah, kalau udah selesai uji reliabilitas dan di sini itu hasilnya reliable, berarti kita bisa masuk ke uji normalitas yang tadi itu, yang normalitas, linearitas, dan seterusnya gitu. Nah, caranya kayak gimana buat uji normalitas itu? Caranya kayak gini, tetap di menu analyze tadi gitu. Terus buat uji normalitas ini, itu kita harus mengeluarkan nilai residual gitu. Caranya kayak gimana? Caranya itu di analyze, terus kita ke regression. Nah, di regression ini kita pilih yang linear gitu. Nah, kalau udah, di sini kita pindahkan yang total X. Total X itu ke independent. Nah, terus yang total Y itu di dependent. Nah, inilah fungsi tadi kenapa kok kita harus kasih total dulu gitu. Total X, total Y, total Z, dan seterusnya. Ya, fungsinya ada di sini. Soalnya kalau di uji validitas, reliabilitas, itu semuanya dicek gitu. Mulai dari item sampai totalnya itu dicek. Nah, sedangkan kalau buat uji normalitas kayak gini itu yang dipakai adalah totalnya gitu. Nah, kalau udah itu kita pilih yang save dulu. Nah, kalau udah itu di sini kan ada banyak gitu ya. Itu kita pilih yang residual, ada di kanan atas. Yang residual itu pencet yang unstandardized atau yang paling atas gitu. Kalau udah dicentang itu langsung continue. Terakhir oke gitu kan. Nah, kalau udah ini kan keluar tuh, itu abaikan aja gitu, biarin lah, tinggalin gitu, nggak apa-apa deh. Kita langsung balik ke data editornya gitu. Nah, step berikutnya yaitu kayak gini, analyze ke non parametric test, terus yang legacy dialog paling bawah. Kalau udah itu pilih yang one sample Kolmogorov Smirnov atau satu strip sampel KS gitu.
Nah, kan keluar ini lagi gitu ya. Itu yang kita pilih adalah yang nilai rest tadi, unstandardized ini tadi. Itu kita pindahkan ke sebelah kanan kayak gitu. Nah, kalau udah di tes distributionnya itu kita setting normal kayak gitu. Nah, di setting normal ini kalau udah kita langsung oke. Dan keluarlah di X-Number. Nah, buat uji normalitas yang perlu kita lihat adalah hasil yang judulnya one sample Kolmogorov-Smirnov test gitu. Nah, di sini kan ada banyak angka tuh. Yang perlu kita lihat buat uji normalitas adalah maximum signification with tail gitu, atau signifikansi dua arah. Yang paling bawah, tabel paling bawah. Nah, tanya gimana? Ketika nilai signifikansinya ini tuh lebih dari 0,05, itu artinya datanya bersifat normal. Kalau misalnya kurang dari 0,05, itu datanya nggak berdistribusi normal gitu. Dan kebetulan di sini itu adalah 0,067, artinya lebih dari 0,05 dan datanya itu bersifat normal. Data ini tuh udah normal dan bisa dilihat ke uji. Karena kalau normalitas ini nggak terpenuhi, uji linearitas itu melanjutkannya gitu. Sorry. Kalau datanya, oke, ini aku langsung jawab ya, izin Mbak Moderator gitu. Kalau datanya nggak normal, itu ada banyak faktor sih sebenarnya. Bisa dari sebarannya itu nggak merata, data kuesionernya itu entah ke setting 1 semua, 2 semua, 3 semua, 4 semua, dan sebagainya gitu. Jadi itu bisa jadi data nggak normal. Bahkan kadang kita kopas gitu ya, 1-10 di kopas. Buat nomor 1-20, 21-30. Dan itu bisa jadi data nggak normal. Kenapa kok gitu? Soalnya beberapa hari yang lalu aku sempat iseng gitu di kopas, dan ternyata hasilnya nggak normal gitu. Iya, banyak faktor sih sebenarnya. Dan ini tuh cara menentukan normalitasnya itu ada di bahasa pemrograman yang kita nggak belajar gitu kan. Kita cuma pakai dan kita tahu hasilnya kayak gimana. Itu sih. Nah, mungkin uji normalitas caranya kayak gitu ya. Buat nanti step by step detailnya aku kasih link tutorialnya yang aku juga pakai rujukan dari beliau kayak gitu. Nah, berikutnya kita itu langsung ke uji linearitas gitu. Nah, caranya gimana? Itu di analyze, terus pilih yang compare mean yang di sini. Kalau udah, kita pilih yang mean atau rata-rata kayak gitu. Nah, kalau udah, ini tuh sama kayak yang tadi gitu. Yang total X itu dimasukkan ke independen. Terus kalau yang total Y itu masukkan ke dependent gitu. Pindah ke dependent. Kalau udah kan independent itu total X, dependent itu total Y gitu. Kita langsung ke option gitu. Nah, kita pencet yang ini, test for linearity yang paling bawah gitu. Itu dicentang. Kalau udah, kita langsung continue. Itu di oke. Bentar, Kak ada nggak rekomendasi buku SPSS 25? Pertanyaan dari Kak Ken. Oke, kalau dari buku SPSS 25 ini tuh aku lupa penulisnya siapa. Itu aku pinjam di Itusnas sih gitu. Buat apa namanya? Judulnya apa itu? Mungkin Kak Ken bisa langsung ke webnya RSC, rsc.ub.tech.id, itu di RSC Challenge. Nah, di situ ada yang RSC Challenge tahun lalu nge-review tentang buku SPSS 25 yang aku baca juga kayak gitu. Mungkin bisa langsung ke situ sih, biar cepet lah gitu. Mungkin dari panitia nanti minta tolong share link web RSC juga bisa sih gitu. Nah, kalau balik lagi, buat uji linearitas itu yang kita lihat adalah di ANOVA table gitu. Di sini. Nah, di ANOVA table itu cara bacanya kayak gimana? Itu kita langsung lihat di nilai signifikansinya gitu. Ketika nilai signifikansinya lebih dari 0,05 berarti datanya linear. Oh ya, yang dilihat itu deviation from linearity ya. Kan ini ada combine linearity, deviation from linearity. Nah, yang kita lihat from linearity. Nah, di sini 0,971 gitu kan. Nah, ini berarti lebih dari 0,05. Yang artinya data udah linear kayak gitu.
Dan buat data yang baik itu emang data yang bersifat linear gitu sih. Mungkin langsung ya, karena udah mepet banget ini waktunya, udah habis. Misalnya minta waktu dikit lagi ya gitu. Oke Mas Yud, persilakan 5 menit lagi. Oke. Nah, buat yang berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Caranya kayak gimana? Itu kita ke analyze, terus yang regression. Oh, bentar. Sorry, lupa ngasih tahu. Buat yang uji heteroskedastisitas ini tuh kita terus mengeluarkan nilai residual juga kan. Nah, residual kita udah keluarkan yang di paling kanan ini, res 1 ini, res _1. Nah, jadi kita langsung lompat ke step yang berikutnya, yaitu caranya analyze, terus ke correlate, bivariate gitu. Nah, kan ini masih ada yang bekasnya uji validitas tadi. Biar gak repot, itu kita riset langsung. Jadi semuanya itu balik setelan asal. Dan yang kita pakai di uji heteroskedastisitas adalah yang unstandardized nih, yang paling bawah gitu. Keluarnya pasti paling bawah kok nanti. Itu kita pindahkan ke sebelah kanan gitu. Nah, kalau udah kayak gini, correlation coefficient itu kan kalau di uji validitas adalah Pearson. Nah, buat uji heteroskedastisitas itu kita pindah yang Spearman atau yang paling ke atas. Ya, Pearsonnya jangan lupa dicentang, nggak hilangin centangnya gitu. Kalau udah, itu kita langsung oke gitu. Bentar, sorry. Oh, bentar. Oh, ini ada bentar. Oh, oke. Karena ada kendala, diulang aja deh ya. Dari yang sebelumnya gitu. Caranya sama kayak yang di uji normalitas tadi. Jadi ke regression, habis itu ke linear. Nah, kalau udah ini kan sama. Independen itu di X. Habis itu variabelnya itu di Y gitu. Terus kita ke... Dan ini isinya sama si residual, unstandardized gitu. Terus di new. Terus oke gitu. Nah, yang di SPSS viewer itu nggak usah dipeduliin, nggak apa-apa, ditinggal aja gitu. Dan kita langsung uji heteroskedastisitas yang tadi correlate, terus bivariate, terus pindahin yang tadi gitu. Mas Yuda mau mengingatkan waktunya 1 menit lagi. Oh, oke. Iya, oke. Karena ini kayaknya ada kendala dikit gitu ya. Nggak tahu aku salahnya di mana itu, tapi kurang lebih caranya kayak gitu sih buat uji heteroskedastisitas. Dan cara ambil keputusannya itu dinilai signifikansi lebih dari 0,05 itu nggak ada heteroskedastisitas. Dan yang baik emang nggak ada heteroskedastisitas. Nah, mungkin buat hasilnya kayak gimana itu dari teman-teman bisa langsung cek juga gitu ya. Soalnya ini di sini kayaknya ada sedikit kendala gitu. Dan buat pedomannya nanti insya Allah aku share juga deh, nggak apa-apa gitu. Terus yang terakhir itu kita ke analisis regresi gitu. Analisis regresi linear sederhana itu caranya kayak gini. Dari analyze ke regression, terus masuk ke linear gitu. Sorry, salah. Linear.
Nah, kalau udah, ini yang total X itu di independen, terus yang total Y itu di dependent. Metodenya itu kita pakai yang enter gitu. Nah, kalau udah, langsung aja oke. Nah, kalau udah, ini tuh kita langsung lihat ke sini. Di sini, koefisien nih. Nah, ketika setelah analisis regresi itu nilainya kurang dari 0,05, itu artinya nggak ada pengaruhnya gitu. Nah, sedangkan kalau lebih dari 0,05 itu ada pengaruhnya. Dan yang dilihat ada, kebalik. Kalau kurang dari 0,05 itu ada pengaruh gitu. Kalau lebih dari 0,05 itu nggak ada pengaruh. Dan yang dilihat adalah yang di total X ini. Signifikansi yang di total X. Koefisien total X, cari yang paling kanan. Dan di sini adalah hasilnya 0,000. Yang artinya kurang dari 0,05. Dan berarti ada pengaruh antara variabel X dan variabel Y gitu. Terhadap variabel Y, sorry. Dan di analisis regresi linear sederhana itu ada rumus gitu. Rumus persamaannya gitu. Rumus persamaannya adalah ini. Y sama dengan A plus BX. Aku kirim di kolom chat gitu. Nah, A-nya itu yang mana? A-nya itu teman-teman lihat yang di sini, yang di bawahnya B, yang konstan. Itu kan angkanya 3,207 tuh. Itu buat nilai A. Terus nilai B-nya yang mana? Nilai B-nya itu yang bawahnya sini. Sorry, 0,902. Jadi ketika dibuat persamaan, Y sama dengan 3,207 plus 0,902X gitu. Nah, ini adalah persamaannya, persamaan analisis regresinya teman-teman. Nah, cara bacanya lagi yang secara detail, soalnya emang di analisis regresi itu buat menentukan pengaruhnya itu sebesar apa sih gitu. Nah, itu kita lihat ke yang bagian R-square. Di bagian atasnya gitu. Di model summary ini. Kita lihat yang R-square. Nah, di sini R-square-nya adalah 0,537. Dan dari 0,537 ini kita konversikan ke bentuk persen. Yang artinya adalah 53,7% gitu. Jadi pengaruhnya variabel X terhadap variabel Y itu 53,7%. Dan sisanya adalah variabel lain yang nggak kita uji di penelitian ini kayak gitu. Jadi kalau secara garis besar itu kesimpulannya kayak gini. Berdasarkan semua uji, itu variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y sebesar 53,7%. Yang pengaruh ini bermakna semakin meningkatnya motivasi belajar, maka akan berpengaruh terhadap peningkatan prestasi belajar kayak gitu. Kurang lebihnya kayak gitu sih buat analisis regresi. Dan itu adalah materi terakhir. Maaf udah lewat buat nyampein materinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Yuda atas penyampaian materi dan juga pembelajaran operasional PSS kepada kita semua. Oke, agar kita semakin memahami PSS tersebut, aku harap ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Dan untuk selanjutnya, tim RAFS menyiapkan games berhadiah yang berupa quiz pada portal Quizizz. Diharapkan untuk setiap peserta membuka Quizizz-nya masing-masing ya.